40% pengunjung itu sudah berkurang di pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta. Jangan sampai adanya revitalisasi, pembangunan infrastruktur, harga sewa bagi pedagang itu tambah mahal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi semuanya? Ketemu lagi dengan gue Bang Gozi di YouTube channel kesayangan Sobat Gozi semuanya. Nah, di video kali ini gue mau sedikit curhat ya, numpain unek-unek gitu. Karena tadi tuh baru banget gue keliling-keliling Jakarta dan masuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Nah, gue mau tanya nih Mas Sobat Gozi, kapan terakhir kali lo belanja di pasar tradisional di DKI Jakarta? Mana yang lebih sering? Di pasar modern, online, atau pasar tradisional? Nah, akhirnya gue baru menyadari, rasa-rasanya udah jarang banget ya kita belanja langsung di pasar-pasar tradisional kesayangan kita. Yang dulu pada masa kita kecil, orang tua kita pasti selalu ngajak nih belanja sayuran ya, buah-buahan. Pasti diajaknya ke pasar. Lalu kalau misalnya menjelang lebaran gitu ya, diajaknya ke pasar-pasar yang sangat terkenal. Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Keramat Jati, pasar induknya langsung. Dan sekarang kondisinya, pasar-pasar di DKI Jakarta itu mengalami penurunan pengunjung. Bahkan ada yang menyebutkan 40% pengunjung itu sudah berkurang di pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta. Nah, gue melihatnya, mengapa hal ini terjadi? Ada 3 faktor nih. Pertama, kita tahu lah ya, zaman udah mulai modern. Di genggaman kita, sekarang udah banyak handphone ya. Gampang kita mau belanja online. Aplikasi warna oranye, warna hijau, dengan mudah kita akses. Nah, hal inilah yang akhirnya ada satu yang pergeseran. Orang tadinya ke pasar tradisional, akhirnya lebih milih belanja online. Lebih mudah dan lebih murah kadang-kadang gitu. Banyak diskonnya gitu kan. Lalu yang kedua, kita juga sama-sama mengetahui bagaimana ekonomi warga Jakarta ini semakin menurun. Bisa jadi karena inflasi yang terus-menerus terjadi. Angka pengangguran yang semakin besar. Dan yang ketiga, lu kalau main ke pasar-pasar tradisional DKI Jakarta, pasti menemukan fasilitas yang kurang baik. Toiletnya bau, becek, pengap, penerangannya jelek, dan tidak ada daya tariknya lagi. Nah, revitalisasi itu memang penting. Bahkan Pak Wagub menyampaikan, tahun ini 4 pasar sudah mulai direvitalisasi di Jakarta. Masa cuma 4 sih Pak? Kan banyak pasar-pasar yang harus segera diperbaiki. Dan gue paling dan pengen menekankan bahwa konsep revitalisasi ini bukan hanya sekedar infrastrukturnya aja loh, tapi gue menyarankan beberapa hal, 5 hal setidaknya yang harus direvitalisasi. Pertama, pasar-pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta harus memiliki konsep dan tema yang bagus. Tematik nih, kalau misalnya kita mau ke pasar Tebet, gue masih inget nyetak undangan ya kan? Kalau mau belanja buah-buahan, sayur-sayuran murah di mana? Keramat Jati gitu kan. Kalau di timur nih mau apa misalnya? Mau jahit baju, Sunan Giri gitu kan. Jadi pasar-pasar itu harus bertema, berkonsep sehingga menjadi daya tarik dan menjadi top of mind dari warga Jakarta. Lalu yang kedua, masih terkait konsep. Pasar ini jangan hanya dijadikan satu pembangunan yang untuk aktivitas ekonomi saja, belanja gitu ya. Kalau kita besok membangun pasar tadi 1 tingkat jadi 2 tingkat atau bahkan dari 3 tingkat 4 tingkat gitu ya. Nah, ini harus digabungkan agar misalnya lantai 2, lantai 3 itu nggak sepi. Dengan apa misalnya? Percampuran peruntukannya. Ada pasar di bawahnya ya kan. Ada hunian ya. Apartemen kah, rusun gitu kan. Itu bagus loh. Jadi warga rusun, warga apartemen kalau belanja di pasar itu. Ini akan memobilisasi masyarakat datang ke pasar tradisional. Nah, yang ketiga, menurut gue ini penting banget. Pemprov DKI Jakarta ya, melalui BUMD Pasar Jaya dan ornamen-ornamen yang ada, ini harus gencar ya, melakukan promosi-promosi kepada pasar tradisional. Lewat sosial media, lewat flyer, dan yang paling penting adalah insentifnya. Apa sih bedanya kalau kita ke pasar tradisional daripada online shop ataupun ke pasar modern, mall-mall, minimarket? Kalau yang pasti, top of mind kita kalau pasar tradisional lebih murah. Nah, barang-barang yang murah ini harus dapat insentif dari Pemprov DKI Jakarta dan juga benefit ketika orang datang ke pasar tradisional. Nah, selanjutnya adalah digitalisasi.
Wah, ini bagus banget nih. Gue aja sekarang nih jarang banget bawa uang cash. Kalau ke pasar tradisional, kita udah top of mind adalah pasti harus bawa uang. Gak bisa tuh transfer, gak bisa pakai kris. Ada kris, bener-bener kris dibayar. Nah, ini nih harus masih Bank Indonesia ya, Bank Jakarta harus segera menggunakan digitalisasi dan pelatihan, sosialisasi. Dan juga gue berharap nih, mereka juga difasilitasi aktivitas online-nya, tapi produknya dari pasar-pasar tradisional. Ini bagus banget. Nah, yang terakhir, ini nih yang menjadi pola pikirnya pemerintah kalau bicara revitalisasi infrastruktur. Ini penting, sangat penting. Harus bagus pasar tradisional. Lantainya, penerangannya, sirkulasi udaranya, toiletnya, dan juga ornamen-ornamennya melambangkan kebudayaan DKI Jakarta. Jangan sampai adanya revitalisasi, pembangunan infrastruktur, harga sewa bagi pedagang itu tambah mahal. Harga sewa mahal, barang-barang dan komoditasnya pasti lebih mahal lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Harus ada pengaturan dan regulasi yang tepat dan cepat dari Pemprov DKI Jakarta dan BUMD Pasarjaya. Nah, itu tadi 5 poin ya yang gue pikir bisa menyelesaikan masalah di pasar tradisional agar kembali rame lagi, semakin dapat cuan deh para pedagangnya, ya kan? Kalau menurut Sobat Gozi gimana? Ada hal-hal yang penting yang harus diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Berikan masukan di komen-komen di bawah ini. Jangan lupa di-share ya video ini sebanyak-banyaknya, di-subscribe, dan sampaikan ke teman-teman bahwa ini nih ada anak muda yang peduli dengan pasar tradisional. Karena apa? Emak-emak pengennya diskon yang murah-murah, ya kan? Tapi fasilitasnya harus bagus. Yuk kita ke pasar tradisional, belanja bareng-bareng. Waduh, siapa mau dibelanjain? Sampai jumpa.